Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen Dr. Hajah Yati Heriati MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, apalagi nikmat sehat terutama, sehingga saya mampu berbicara di depan Anda sekalian. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Berdirinya saya di sini adalah untuk membicarakan mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Saya di sini ingin mengajak kepada semua kalangan, baik itu orang tua maupun muda, terutama bagi generasi yang muda. Kenapa? Karena generasi muda itu memiliki kesempatan atau peluang yang lebih banyak dibandingkan oleh orang-orang tua. Indonesia adalah negara yang luar biasa, negara yang memiliki budaya yang luar biasa, memiliki kebudayaan yang sangat banyak, agamanya banyak. Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa lah. Namun, tingkat pendidikan masih dinilai kurang maksimal. Lantas Anda pernahkah berpikir, buat apa kita belajar? Buat apa kita belajar hingga ke perguruan tinggi? Ya, itu adalah sebuah contoh pertanyaan yang umum. Saya sering mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari orang-orang kampung, orang-orang pedalaman. Mereka itu tidak mementingkan pendidikan, asalkan bisa baca tulis saja sudah dinilai cukup baik. Namun faktanya tidak. Karena sebenarnya kita itu belajar adalah untuk mencerdaskan bangsa kita, untuk memajukan bangsa kita sendiri. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikatakan bahwa kita itu harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan apa? Ya, dengan belajar ini kita dapat mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus mampu. Lalu sekali lagi sebagai seorang muslim diperintahkan untuk wajib menuntut ilmu. Ada sebuah hadis, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Talabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu, faridatun, adalah kewajiban. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Intinya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Pada dasarnya, menuntut ilmu atau belajar itu adalah hal yang wajib bagi semua orang. Tidak memandang orang itu laki-laki atau perempuan, baik kaya maupun miskin. Semua sama aja. Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Yang membedakan hanyalah usahanya saja. Lalu saya akan bercerita sedikit. Ini adalah sebuah pengalaman dari saya sendiri. Ketika saya selama sekolah, selama mengenyam pendidikan, saya itu termasuk orang yang cukup malas lah. Namun sebenarnya rasa malas itu bisa hilang. Karena sebenarnya ada yang disebut dengan semangat belajar. Rasa semangat belajar ini bisa muncul kapan saja sesuai keinginan kita. Atau termasuk juga oleh bantuan teman kita. Contohnya, saya ini termasuk orang yang bisa dibilang lah cukup malas. Namun rasa malas itu bisa menghilang. Ketika misalnya contoh, ada seorang teman yang mendekati saya dan menghampiri saya. Dan dia berkata, "Ayo belajar yuk kita belajar bareng." Nah, saya yang tadinya merasa malas, yang merasa ingin rebahan santuy, tiba-tiba ingin belajar karena ada teman saya yang membutuhkan kepada saya. Saya pun sangat menghargai kalau ada teman yang seperti itu kepada saya. Ada teman yang mengajak kepada saya. Saya sangat berbahagia jikalau ada seorang teman yang mengajak saya. Nah, ini apa buktinya? Ini membuktikan bahwa seorang teman atau orang lain itu sangat menjadi faktor
bagi keberhasilan belajar kita. Oleh karena itu kita itu harus saling membantu, saling mengingatkan kepada semua teman, baik itu orang yang sudah lama kita tidak kenal, terutama orang yang saat ini berjuang. Misalnya saya sebagai mahasiswa, saya punya teman sekelas. Nah, teman sekelas ini harus saling mendukung, tidak boleh saling menjatuhkan. Misalkan ada tugas, kita kerjain bareng-bareng. Soalnya itu, kalau namanya tugas, kadang kalau misalnya kebanyakan, kita itu suka merasa tidak sudah merasa bosan lah, malas lah, jadi semangat kita itu bisa turun. Namun dengan adanya teman tadi yang tanya kita malas bisa menjadi semangat. Nah, itu adalah sebuah contoh pribadi yang saya alami sendiri. Jadi pada intinya, belajar itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Lalu pemerintah juga memperhatikan pendidikan kita, bahkan memfasilitasi pendidikan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, dimulai dari sekolah SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Pemerintah menyediakan dana BOS untuk belajar. Pemerintah menyediakan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Supaya apa? Supaya kita rakyatnya, supaya kita sebagai generasi muda memiliki semangat belajar, supaya tidak putus oleh pendidikan, supaya kita tidak kasarnya kita tidak menjadi lulusan SD lah, lulusan SMP, lulusan SD. Nah, itu adalah sebuah, kalau untuk masa ini sebuah aib lah, bukan hal yang baik. Kita harus memiliki pendidikan yang tinggi. Buat apa aja? Itu ya sudah saya katakan bahwa pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan bangsa kita. Lalu Indonesia itu menurut saya harus mampu bersaing di kancah internasional. Sebab apa? Contohnya saja, kita tuh harus mampu mengalahkan atau bersaing melawan Jepang, Amerika, Singapura atau lainnya lah, contoh negara yang maju. Negara Jepang, contoh pertama. Jepang itu termasuk negara yang maju. Mereka mampu menciptakan misalkan mobil, robot, atau teknologi lainnya lah yang luar biasa. Itu semua bisa mereka dapatkan karena mereka tuh mampu berpikir, mampu berinovasi. Karena mereka mau belajar. Jadi intinya semua hal itu bisa kita dapatkan jika kita mau berusaha, mau belajar, mau berinovasi, dan mau berpikir. Contoh lainnya, di negara kita, negara Singapura, negara tetangga kita, negara Singapura. Singapura itu negara kecil, negara yang terkecil di dunia. Namun mengapa mereka begitu maju? Jawabannya adalah mereka memiliki sumber daya manusia yang hebat, sumber manusia yang luar biasa. Nah, negara sekecil itu saja mampu menjadi hebat, menjadi maju. Karena apa? Karena mereka memiliki sumber daya manusia yang hebat. Apalagi kita negara Indonesia yang luar biasa luasnya, dari Sabang hingga ke Merauke. Nah, Indonesia ini sebenarnya memiliki kesempatan yang lebih. Indonesia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya sekali, sumber daya alam yang luar biasa. Namun mengapa Indonesia masih kalah oleh negara-negara lain, masih belum maju? Karena Indonesia belum memiliki SDM, sumber daya manusia yang hebat, seperti negara yang saya katakan tadi. Namun pada dasarnya saya katakan lagi, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Contohnya saja, Bapak Presiden kita yang ketiga, almarhum Pak Habibie. Beliau adalah orang Indonesia, asli Indonesia. Namun beliau begitu dikenal oleh seluruh dunia. Karena apa? Karena beliau mampu menciptakan yang namanya pesawat. Wah, itu adalah prestasi yang luar biasa. Tentu saja kita harus mengapresiasi. Dan di samping mengapresiasi juga, kita itu harus mampu menjadikan beliau sebagai inspirasi kita, inspirator. Dan kita harus menjadikan beliau sebagai panutan. Supaya apa? Supaya kita itu memiliki keinginan untuk belajar. Jadi saya tekankan kembali ya. Saya itu sebenarnya di sini tidak memaksa bagi semua orang. Tidak memaksa untuk belajar sampai ke perguruan tinggi. Tidak memaksa seorang memiliki gelar S1, S2, S3. Tidak. Saya ini hanya mengajak kepada siapapun yang mau, kepada siapapun yang ingin, yang mau belajar, yang mau berinovasi dan mau berpikir.
untuk memajukan bangsa ini. Karena bagaimanapun permasalahan kita, jika kita memiliki keinginan, pasti di situ ada jalan. Seperti kata pepatah, di mana ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Kalau kehabisan jalan, buatlah jalan yang baru. Nah, itu adalah tips dari saya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak mengenakan. Sekian saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.